Oke, halo selamat malam Natasha, apa kabar? Malam Kak, baik. Kabar baik ya, Alhamdulillah. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan hari ini setelah pertemuan pekan kemarin. Mohon maaf, ada sedikit kendala di tempat Kak Yana. Jadi untuk pertemuan pekan kemarin, untuk pembelajarannya kita geser di pertemuan hari ini, begitu ya. Nah, eh, untuk jadwalnya untuk selama bulan Ramadan itu nanti jadwalnya setiap hari Jumat. Kemudian nanti dimulainya itu sekitar jam 4 untuk pembelajaran selama bulan Ramadan itu di hari Jumat jam 4 sore. Begitu ya. Oke, nah pertemuan hari ini di pertemuan yang tanggal 14 kita sudah masuk ke pembelajaran atau ke pertemuan yang ke-33. Nah, di pertemuan ke-33 ini kita sudah masuk ke modul yang ketujuh atau modul yang terakhir di kelas course ini. Nah, di mana di modul yang ketujuh ini kita masuk di pertemuan yang kedua. Kemudian untuk serinya masih seri hackathon. Kemudian untuk pertemuan hari ini, untuk pertemuan 33 nanti Natasha akan diminta untuk membuat beberapa modul terlebih dahulu. Ya. Nah, pertemuan yang ke-33 ini nanti kita akan membuat modul. Kurang lebih ada tiga modul yang Natasha buat. Nah, nanti untuk tiga modul yang ini jangan lupa disimpan pada disimpan pada akun algoritmixnya nanti, kemudian jangan lupa diberikan nama untuk modulnya. Karena nanti di bagian modul yang ketiga atau di modul yang terakhir itu nanti kita akan panggil fungsi modul yang sudah Natasha buat di part yang pertama atau di yang lesson yang nomor satu di pertemuan hari ini. Begitu ya. Oke, tanpa tunggu lama, kita mulai saja. Kak Ena izin share screen dulu. Nanti ada sedikit materi yang akan Kak Ena sampaikan sebelum nanti kita masuk ke pemrograman seri hackathonnya ini. Gitu ya. Oke, Kak Ena share screen dulu. Oke, untuk total pertemuan itu ada 36 kali pertemuan. Hari ini adalah 30 pertemuan yang ke-33. Jadi nanti pertemuan kita di course ini akan sampai dengan pertemuan 36. Nah, nanti di pertemuan 36 itu ada ini apa? Ada graduation. Nanti mungkin Natasha bisa siapkan final proyek apa yang mau Natasha sampaikan ketika nanti di pertemuan yang terakhir. Begitu ya. Oke, nah kita masuk dulu ke yang pertemuan hari ini untuk seri yang pertama. Di sini Kak Yana agak sedikit, Kak Yana agak beberapa yang harus Kak Yana lewat. Oke, nah jadi kurang lebih nanti Natasha itu akan membuat tiga buah modul. Di sini ada modul utamanya, kemudian ada modul tes, dan juga ada modul pertanyaan. Nah, secara mind map atau secara alur pembuatannya itu, nanti kita bulatnya dari belakang dulu. Kita bikin daftar pertanyaannya dulu. Nanti Natasha bisa siapkan beberapa pertanyaan yang nanti akan Natasha simpan pada modul pertanyaan. Nah, kemudian nanti kita akan membuat modul tes. Kemudian yang terakhir ada bikin modul utamanya. Untuk modul yang pertanyaan, itu nanti bisa Natasha siapkan beberapa pertanyaan yang nanti akan masuk ke dalam modul pertanyaan tersebut. Oke, kemudian nanti simpan di modulnya. Kemudian yang kedua, ini ada modul tes. Nah, di modul tes ini kita nanti bisa keluarannya itu berupa pertanyaan, pertanyaan yang sudah kita buat di modul pertanyaan. Kemudian kita mendapatkan inputan jawaban. Kemudian kita menghitung jumlah jawaban yang benar. Jadi kalau di modul pertanyaan tempat untuk menyimpan daftar pertanyaan, kalau di modul tes itu nanti akan muncul pertanyaan, kemudian inputan jawaban dari orang yang ditanya, dan yang terakhir menghitung jumlah pertanyaan yang benar yang dijawab oleh kandidatnya atau orang yang sudah menginputkan jawaban. Kemudian yang terakhir ada modul utama. Nah, di modul yang utama ini nanti ada beberapa bagian yang harus kita buat. Yang pertama kita akan membuat
informasi terkait dengan kandidat atau orang yang sedang kita berikan inputan, diminta untuk memasukkan jawaban, kemudian ada timer, kemudian ada outputnya ini berupa hasil tes. Oke, jadi nanti modul pertanyaan kita bikin pertanyaannya dulu. Modul tes ini berupa keluaran pertanyaan, kemudian respon jawaban, dan juga menghitung jumlah yang benar. Baru di modul yang utama, itu nanti kita bisa mengolah hasil dari modul tesnya. Ya, jadi ada 3 buah modul yang harus kita buat pada pertemuan di sore hari ini. Oke, kemudian, nah, untuk pertemuan hari ini kita akan menggunakan fungsi dan juga modul. Nanti kita akan membuat develop function, kemudian kita membuat modul. Nah, kemudian nanti develop function-nya juga bisa kita masukkan ke dalam modul. Misalnya modul tes, nanti kita harus bikin dulu develop function-nya seperti apa. Nanti si function tersebut akan masuk ke dalam modul yang kita buat. Oke, sebelum kita lanjutkan, di sini Kak Ena mau nge-review dulu materi 2 minggu ke belakang terkait dengan hal apa saja yang harus kita butuhkan untuk menyelesaikan hackathon ini atau untuk apa namanya untuk facing kira-kira nanti programmer itu akan seperti apa. Ada hard skill dan juga ada soft skill. Kalau hard skill ini ada sedikit kemampuan-kemampuan yang sifatnya itu teknis seperti pemrograman Python, GitHub, Photoshop, Unity, Blender, 3D, machine learning, dan lain sebagainya yang itu kaitannya dengan skill-skill yang hubungannya dengan skill teknis. Kalau soft skill itu gimana kitanya bisa berkreativitas, kemudian bekerja sama, kemudian mendelegasikan petunjuk dan juga perintah kalau kita masuk ke dalam sebuah tim. Karena kalau Natasha tahu, kalau kita membuat sebuah pemrograman, itu kan ada yang namanya front end, ada yang namanya back end, kemudian ada yang namanya desain grafis. Nah, mereka itu kan harus bekerja dalam sebuah tim. Nggak bisa dikerjakan sendiri, tapi mungkin text time-nya akan lebih lama, gitu ya. Oke, kemudian, nah ini Kak Yana mau sedikit nge-review, nge-refresh terkait dengan materi fungsi. Nah, karena nanti Natasha itu harus membuat buah fungsi. Yang pertama ada fungsi def, deklarasi function, di mana nanti kita akan membuat fungsinya dulu, nama fungsinya mau apa, kemudian kita bikin parameter-parameter yang dibutuhkan pada fungsi tersebut, baru fungsi di dalamnya itu mau seperti apa. Oke, jadi kita bikin dulu fungsinya menggunakan def, declared function. Oke, kemudian di sini ada menghubungkan modul. Nah, kita kan nanti akan membuat beberapa modul nih. Kemudian modul yang kita buat itu nanti di modul utama harus kita sambungkan antara modul pertanyaan sama modul tes. Nanti akan kita panggil pada atau akan kita import ketika kita mau memprogram modul utamanya. Oke, ini untuk menghubungkan modul. Langkah yang pertama itu adalah import random dulu. Import modulnya modul yang mana, kemudian kita masukkan si variabel angka, dan nanti kita akan mengambil data integer secara random di modul random dari 0 sampai 9. Oke. Kemudian yang kedua, menyambungkan satu fungsi. Jadi kita itu tidak sorry, nanti kita tidak akan menyambungkan modul, tapi menyambungkan fungsi yang terdapat pada modul. Karena si fungsi itu adalah bagian dari modulnya. Langkah yang pertama, kita from random, import random integer. Nah, jadi kita akan ngambil di modul randomnya secara sorry, kita akan import atau akan kita ambil si fungsinya itu yang ada pada modul random. Ini adalah modul randomnya, ini fungsi yang mau kita ambil. Fungsi random integer pada modul random. Oke. Kemudian yang langkah ketiga, menghubungkan semua fungsi.
Kalau yang tadi, ini kan adalah untuk menyambungkan satu fungsi. Nah, kalau ini kita mau menghubungkan semua fungsi. Bedanya apa? Bedanya ketika kita mau mengimport. Begitu, ini adalah materi dari pembuatan fungsi. Oke, ini kita lewat dulu untuk yang hackathon-nya. Nah, di sini seharusnya kita itu dikerjakan karena ini hackathon kita kerjakan secara tim, tapi ini adalah karena kelas privat. Jadi semua program modulnya itu nanti akan Natasha kerjakan sendiri. Oke. Nah, seperti yang tadi sudah Kak Ena sampaikan, ada 3 buah modul yang harus kita buat, modul pertanyaan, modul tes, dan juga modul utama. Oke. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Oke deh. Kalau tidak ada, Kak Yana kasih satu trigger dulu. Ini untuk bagian yang modul 7 pelajaran yang kedua. Kalau Natasha buka nanti akan seperti ini kurang lebih tampilannya. Nah, untuk yang pertama, untuk yang step yang pertama, di sini Natasha diminta untuk membuat modul di mana modul itu nanti akan kita gunakan untuk menyimpan pertanyaan. Oke. Nah, di sini Natasha nanti bikin variabelnya itu bisa pakai question 1, question 2, question 3 dan seterusnya. Kemudian nanti Natasha juga bisa pakai pertanyaan 1, pertanyaan 2 ataupun pertanyaan 3. Ini nama variabelnya seperti ini, gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa sintak atau beberapa simbol yang harus Natasha perhatikan ketika membuat daftar pertanyaan. Nah, di sini ini ada contohnya nih. Ini ada contohnya bagaimana cara mengejap Python dengan benar. Oke, kemudian di situ ada pilihan jawaban. Nah, nanti kalau kita membuat pertanyaan yang seperti ini, kemudian ada tambahan simbol-simbol nih. Ini ada simbol-simbol. Nah, simbol-simbol ini dia itu punya arti. Kalau yang dia garis miringnya terbalik, kemudian ada N, ini untuk memutus baris. Simbol untuk memutus baris. Makanya nanti dari pertanyaan ke pilihan jawaban itu harus Natasha berikan tanda garis miring terbalik N. Oke. Kemudian di sini juga kita harus memberikan kunci jawaban. Ini pilihan jawabannya ada 3, ada Python, Pylon, Python, Python. Nah, nanti Natasha juga harus memberikan kunci jawabannya. Nah, nanti di akhir akan diberikan tanda seperti ini. Untuk angkanya sesuai dengan pilihan jawaban mana yang benar, gitu ya. Kemudian yang terakhir ini ada garis tagar. Nah, tagar ini untuk memisahkan pertanyaan dan jawaban yang benar. Jadi nanti kalau jawaban yang benar di sini adalah yang nomor 4, berarti nanti Natasha, di yang nomor 4 ini silahkan tambahkan sub atau pagar, kemudian masukkan jawaban yang betulnya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada ya? Oke, sip. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan dikerjakan dulu untuk yang lesson yang nomor 1. Nanti nomor 2 dan juga nomor 3 akan Kak Yana lanjutkan setelah selesai membuat pertanyaan. Silakan boleh disambil di share screen. Untuk pertanyaannya boleh bebas ya. Akan lebih bagus kalau Natasha bikin pertanyaannya itu seputar dengan materi Python yang sudah kita pelajari. Oke, nanti kalau sudah terkumpul daftar pertanyaannya, jangan lupa disimpan modulnya ya. Oke, silahkan. Natasha bikin dulu variabel, mau pakai variabel namanya apa boleh bebas. Question 1 atau pertanyaan 1 boleh bebas.
Untuk variabelnya mungkin bisa dipanjangin Natasha question satu, jangan key aja soal nanti kan modul key-nya juga akan kita pakai. Oke, bikinnya dalam bentuk data integer ya. Data integer, data string. Mau bikin pertanyaan apa boleh bebas. Seputar dengan Python juga boleh. Mau cari di ChatGPT juga boleh. Apa? Promnya apa? Mau berapa pertanyaan? 5 boleh. Lebih banyak lebih bagus. Nah, boleh. Yang simpel-simpel aja. Boleh sambil dilihat buku petunjuknya.
Gak usah ini dulu Natasha, gak usah di print dulu. Nah, simpen dulu modulnya. Modulnya apa namanya? Oke. Di checkboxnya ditulis dulu. Oke, nomor tiga, nomor dua sekarang. Nah, untuk yang nomor dua, nah, buat fungsi untuk ini nggak usah nih, yang modulnya ini nggak usah. Buat fungsi untuk apa tuh? Pengujian. Nah, silakan Natasha declare function yang def itu, kemudian bikin variabel untuk mengecek pertanyaannya dulu. Tes apa? Tes pertanyaan misalnya tuh. Underscore. Jangan pakai strip, pakai underscore. Nah, kita develop function pertanyaan yang terdapat pada modul apa? Oke, sip. Nah, kemudian di sini kita akan ini dulu. Kita akan menemukan tanda ini, menemukan tanda garis miring, garis miring, tanda pagar. Nah, tanda pagarnya itu di pilihan jawaban itu munculnya di awal, di tengah, atau di akhir disimpannya tanda pagarnya Ya, ya. di akhir. Berarti coba Natasha bikin variabel misalnya last letter atau kata terakhir juga boleh. Kata terakhir atau last letter. Oke. Nah, program untuk menemukan tanda pagar pada modul pertanyaan masih ingat gimana? No, modulnya modul apa? Pertanyaan. Dot apa? No, 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 no. Oke, apa yang mau dicari? Not kurawal, bukan kurawal. Kurung, kurung buka biasa, kurung buku tutup buka biasa. Nah, nah, oke. Kemudian di sini kita mau mengcut, mengcut si pertanyaannya dulu. Tambahkan program cut, bikin variabel dulu. Cut underscore pertanyaan berarti. Oke, sama dengan panggil modulnya dulu, modul pertanyaannya panggil. Nah, baru sama Natasha di ini kasih kurung siku, nggak pakai titik Natasha pertanyaan. Nah, oke, di kurung. Nah, di dalam kurung siku itu Natasha bikin sebuah range dari 0 sampai dengan last letter. 0, no, no, no. Langsung aja. 0, kalau sampai itu berarti tanda bacanya apa kalau sampai? Kalau dalam program. Bukan strip ya, tapi titik 2. Nah, sampai last letter. Oke, sekarang kita mau menghitung jawaban yang benar, di mana jawaban yang benar itu dihitungnya dari pilihan jawaban yang mana yang ada tanda pagarnya. Betul ya? Silakan Natasha bikin dulu variabel untuk jawaban yang benar. Namanya boleh bebas, misalnya right answer atau jawaban betul boleh bebas. Correct answer juga boleh.
Oke. Nah, dihitungnya dari panggil dulu modul pertanyaan. Ini kita mau menghitung ya, mau menghitung. Kalau mau menghitung sorry, kalau mau menghitung tanda pagar, berarti Natasha harus menjumlahkan apa dengan apa di dalam kurung sikunya. Apa yang dijumlahkan? Itu titiknya dihapus dulu, Natasha. Nah, apa yang dijumlahkan? No? Yang kita kan mau ngejumlahin ini ya, mau ngejumlahin tanda pagar. Tanda pagar itu dia posisinya di mana? Oke, ditambah satu. Oke, sip. Kemudian kita bikin variabel untuk memasukkan jawaban atau memasukkan answer. Berarti apa? Answer sama dengan apa? Oke. Nah, Natasha panggil no. Natasha panggilnya itu. Panggil cut pertanyaan. Panggil cut pertanyaan. Oke. Sip. Kemudian sekarang bikin program kondisi if else. Coba. Betul. Oke. No, 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 no. Correct answer. Jika jawabannya itu jawaban yang benar, return satu. Kalau salah, nol. Oke, sip. Kemudian kita ini kan bikin declare fungsi untuk yang cek jawaban dulu ya, cek pertanyaan. Sekarang Natasha bikin fungsi untuk pengecekan hasil. No, kita bikin ini fungsinya bukan pertanyaan, tapi di poin. Poin pakai T. Nah, oke. Sekarang bikin sebuah program kondisi. Natasha mau dikasih batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Kalau batas yang bawah, ini nanti untuk text string-nya, Natasha bilang kami belum, oh ini, Natasha bikin range jawaban. Misalnya, dua itu, kalau misalnya yang dijawab yang benarnya itu dua, berarti dia itu belum bisa lolos. Kalau jawabannya itu minimal 4, berarti dia bisa lolos. If point, kan yang mau diambil poinnya. Yang mau kayak point, kurang dari, gak usah pakai sama dengan. Nah, kalau kurang dari 2, return apa? Bikin return, kemudian datanya data string, mau ngasih komen apa? Kalau poin yang didapatkan itu kurang dari 2. Misalnya, mohon maaf, untuk saat ini Anda belum bisa lolos di tahap apa, boleh bebas. Oke, sekarang bikin, oke, batas minimal atasnya berapa? Kalau tadi kan minimal bawah, sekarang minimal atasnya berapa? Lebih dari 3 atau lebih dari 4? Karena pertanyaannya cuma ada 5. Oke, oke. Kemudian, else-nya, gimana kalau poinnya itu tidak lebih kecil dari 2 dan tidak lebih besar dari 3? Natasha, yang lebih besarnya coba dikasih 4. Biar nanti ada kondisi tengah-tengah ya. Ada kondisi tengah-tengah itu kondisi di yang 3.
Kalau dua-duanya tidak terpenuhi, misalnya eh silahkan coba di coba di kesempatan lain atau apa boleh bebas. Oke, sip. Ini modul yang pertanyaannya, modul apa nih? Ini modul ya, modul pertanyaannya sudah selesai, disimpan. Aplikasi apa? Modulnya, modul tas. Oke, sip. Sekarang yang nomor 3, ini adalah modul utamanya. Natasha import semua modul yang Natasha buat. Oke, tambah satu lagi untuk modul time, yang dianya udah punya si Python-nya. Oke, nah sekarang Natasha bikin sebuah variabel untuk memasukkan nama orang yang mengikuti tes ini. Hmm, oke, sip. Kemudian bikin program untuk menghitung mundur. Yuk, masih ingat nggak untuk menghitung mundur? No, 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 no. Start underscore time sama dengan apa tuh? Ayo, masih ingat nggak? Panggil dulu modulnya. Dot time dot time. Oke. Sekarang kita mau memanggil fungsi pengujian. Oke. Natasha tadi ada berapa pertanyaan? Ada berapa tadi? 4 atau 5 tadi? 5. 5 ya. Oke. Sekarang eh jawaban yang betul itu kan nanti tersimpannya pada variabel apa? Jawaban yang betul itu tadi tersimpan kalau kita betul nih jawabannya. Nanti tersimpannya For attention. di poin, di poin. Oke, kan kita mau ngitung poin ya. Mau ngitung poin. Oke. Karena tadi pertanyaannya ada 5, Natasha bikin variabel poinnya ada 5 dulu. Bikin variabel poinnya ada 5. Oke. Untuk poin yang pertama, berarti ini adalah untuk yang pertanyaan yang pertama. Karena pertanyaan pertama, berarti kan belum ada poin yang ditambahkan ya. Oke, belum ada poin yang ditambahkan. Berarti poin satu sama dengan tes dot apa? Tes dot tadi Natasha dikasih nama apa? Yang develop function yang pertama, yang kedua. Kak Ena tadi lupa lagi nih punya Natasha apa? Kita mau panggil modulnya dulu. Nih yang tes pertanyaan bukan. Coba lihat coding di dalamnya. Oh iya, tes pertanyaan. Duplikat aja Natasha tabnya, tabnya diduplikat biar nggak bolak-balik. Oh udah ya, udah ada. Oke, sip. Nah, berarti yang di application test kita panggil tes dot bukan underscore tapi dot. Oke, tadi modul apa namanya? Oke, dalam kurung question dot question one. Question dot question one. Tadi untuk huruf Q-nya kecil ya. Q-nya kecil.
Q-nya kecil, Q-nya kecil. Tadi untuk variabel pertanyaan pertama namanya question satu gini, betul? Pertanyaan tadi mana? Modul pertanyaan. Nah, pertanyaan, nama variabelnya apa? Oh, Q-nya besar. Question dot question one. Nah, sekarang kalau poin yang kedua berarti itu adalah penjumlahan dari poin ke satu. Kan kalau poin pertama dia belum dapat poinnya kan? Kalau poin kedua berarti kan poin yang kita dapatkan di pertanyaan yang kedua itu dijumlahkan dengan poin yang pertama. Betul tidak? Oke. Ditambah programnya sama seperti yang atas, cuman question di ujungnya diganti sama question selanjutnya. Oke, dan seterusnya ya sampai ke bawah sama kayak gitu programnya. Sebentar. Oh, Natasha, poin satu 2 3 4 5-nya nggak usah pakai satu 2 3 4 5. Tadi kan kondisi di atas kan if point kan? Nah, nggak usah, berarti nggak usah pakai satu 2 3 4 5 untuk yang poinnya, poin aja. Semuanya yang sebelah kirinya juga sama. Tadi di modul ini apa? Di modul yang kedua yang tadi kita bikin kan kondisinya pakai itu. Oke, Natasha boleh masuk ke modul yang kedua dulu nggak, yang tes pertanyaan? Oh nih, line yang nomor 14, line yang nomor 14 itu elif, bukan if. Jadi if, elif, else. Oke, sip. Jangan lupa disimpan, atau udah kesimpan otomatis yang tadi. Oh, udah, no, no, cancel, cancel. Nah, sip. Oke, nah ini udah nih. Jadi ini adalah untuk menjumlahkan jumlah poin yang kita dapatkan kalau pertanyaan yang disebutkan itu benar. Oke, kayaknya tadi ada kesalahan ya untuk yang line nomor 4. Line nomor 4 ini adalah fungsi untuk memulai waktu menghitung mundur. Kemudian untuk program selanjutnya, kita langsung bikin program hitung mundur. Kalau tadi start itu memulai, berarti kalau hitung mundur waktu akhir, end. Oke, sip. Nah, kemudian sekarang bikin program untuk menghitung result time-nya. Kalau menghitung waktu yang dihabiskan berarti apa dikurangi apa? Oke, sip. Kemudian kita bikin si result time-nya ini jadi round. Berarti result time sama dengan round. Nah, apa yang di-roundkan? Oke, koma 2. Bukan titik ya, tapi koma. Oh, no, 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 no. Udah, kan result udah end time sama start time itu kan hasil dari result time. Betul ya? Koma 2. Result time, koma 2, Natasha. Yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung ini tambahkan koma 2. Roundnya kita mau bikin dulu. Itu. Oh, internetnya. Result time,
2. Yang di dalam, nah itu oke, sip. Oke. Selanjutnya, kita mau memanggil fungsi untuk pengecekan hasil. Tadi yang di, no, 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 no. Tadi yang di tes pertanyaan, hmm, yang develop function point, Natasha mana? Yang develop function yang tadi ada poinnya. Oke, itu berarti tes hasil, betul. Tes hasil sama dengan, apa tuh? Tes dot tes hasil berarti. Oke. Kemudian nanti akan disimpan di mana si tes hasilnya itu? Di poin. Masih di line 17. Nah, dalam kurung poin. Oke. Sekarang Natasha hmm, bikin output yang memunculkan nama, kemudian result time, poin yang didapatkan, sama tes hasil. Bikin 4 print. Nama, penyelesaian tes dalam bentuk result time, poin yang didapatkan poin, sama tes hasil. No, Natasha nggak perlu bikin lagi itu. Langsung panggil aja. Langsung panggil aja variabel untuk, nah gitu. Oke. Diberi narasi dulu di depannya, misalnya saatnya penyelesaian tes atau apa. Waktu tes misalnya. Kita kasih ini dulu, kita kasih kata-kata tambahan di depannya. No, 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 no. Yang line 20. Line 20 dalam bentuk string. Nah, misalnya waktu penyelesaian tes, oke, koma. Nah, oke, kemudian result time-nya silakan Natasha kasih ini, kasih satuan waktu. Result time, koma apa? Satuannya mau apa? Mau second, mau apa? Bebas. Detik boleh. Koma. Nah, gitu. Oke, sip. Kemudian untuk memunculkan poin yang didapatkan, sama kayak yang di line nomor 20. Oke. Tes hasil. Kita ambil ininya. Ambil data pada tes hasil. Nah, sip. Oke. Coba. Name test is not defined. Test is not defined. Se. Test not defined. Padahal kan udah di ini ya, import test ya. Oh, sorry, sorry, Natasha salah nih. Coba di yang modul ketiga, modul yang utama, modul yang ketiga, yang aplikasi tes IT. Nah, untuk yang ini nih, yang time question. Oh, semua nih, kayak nanti. Ini kan lupa. Ini kan Natasha namanya bukan tes. Berarti tes pertanyaan.
Ntar, aku coba rubah-rubah dulu sambil kayaknya tes check question. Mm, 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 mm. Apa tuh? Modulnya apa Natasha? Modulnya. Tes check question. Nah, total poin 4. Silahkan coba lagi. Ah, sip. Keren, keren, keren. Coba Natasha, kasih jawabannya yang benernya misalnya satu. Keluar nggak returnnya? Coba. Yang benernya satu aja dulu. Kita pura-pura tidak tahu. Apa muncul apa di bawah? Belum. Ah, sip. Mantap. Sekarang coba 5 jawabannya benar Natasha. Muncul nggak returnnya? Ah, sip. Mantap. Oke. Oke, sip. Jangan lupa di-submit, Natasha. Alhamdulillah. Sip. Keren, 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 keren. Oke, sudah. Ini untuk yang hackathon yang pertama. Kayaknya tidak ada kesulitan tadi untuk mengarahkannya. Natasha udah betul semuanya. Coba sekarang di yang tambahannya, itu boleh Natasha kerjakan, silakan. Enggak, deng, ini ada apa? Ah, silakan nanti Natasha boleh melanjutkan yang ini atau mau di skip juga sebetulnya tidak apa-apa. Sip, Natasha keren banget. Oke, sudah ada yang ditanyakan? Boleh di stop share. Keren. FYI ya, ini adalah kelas yang apa namanya? Yang Kak Yana baru pegang sampai dengan 33 sampai 34 kali pertemuan. Jadi nanti recordingnya akan Kak Yana simpan baik-baik sebagai referensi belajar Kak Yana dan juga teman-teman Kak Yana. Sip, keren Natasha. Ada yang ditanyakan dulu? Aman? Oke, sip. Kalau aman, nanti hasil yang tadi sudah Natasha submit, nanti akan Kak Yana cek, tapi sebetulnya udah clear, semuanya udah betul. Tinggal nanti Kak Yana menghijaukan aja. Tadi masih kuning, nanti Kak Yana hijaukan ya. Oke, sip. Kak Yana seneng banget, walaupun waktunya mepet, tapi semuanya lancar. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke deh. Sip, kalau tidak ada, bersiap nanti untuk pertemuan pekan depan, pertemuan 34 masih ada hackathon seri yang kedua. Nanti mungkin tugasnya atau lessonnya itu pasti nanti akan berbeda lagi. Ya, untuk yang pertama ini kita sudah selesai. Oke, Natasha, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan hari ini. Kita foto bersama dulu ya. Kak Ena tuh tadi sempat ragu, soalnya yang ini tuh ada kendala.
Tapi ternyata lancar. Alhamdulillah. Oke, lihat ke kamera, silakan berpose. Satu, dua, tiga. Oke, balik sekali lagi ya, sebentar. Lihat kamera. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih Natasha. Waktu pembelajarannya tidak terasa. Akhirnya kita selesai juga untuk yang seri yang pertama ya. Oke, Kak Ena pamit. Sampai ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Sebentar. Pertemuan pekan depan masih ada ndak ya? Oh iya, masih ada. Pertemuan pekan depan insya Allah masih ada. Sebelum nanti kita kepotong libur Idul Fitri. Gitu ya. Selamat beristirahat, selamat melanjutkan lagi aktivitas. Sampai ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Kak Ena pamit. Selamat sore. Dadah. Terima kasih Natasha, luar biasa.